Nah, mulai masuk ke pembahasan yang lebih mendetail, tadi kita sempat membahas mengenai kebutuhan energi. Kebutuhan energi manusia itu tergantung oleh berbagai faktor, diantaranya sesuai dengan usia atau aktivitas dan tentunya kondisi kesehatan. Di sini saya melampirkan tabel contoh rata-rata dari kebutuhan energi sesuai dengan usia. Karena target sasaran catering kita adalah mahasiswa, maka di sini saya melampirkan rentang usia 19 sampai 29. Bisa dilihat ya Ibu-ibu, satuan dari energi adalah kilokalori atau KKAL, seperti yang ada di dalam tabel. Di sana merupakan rata-rata kebutuhan energi laki-laki dan perempuan yang normal atau sehat dan memiliki aktivitas yang sedang-sedang saja. Di sana juga bisa dilihat contoh porsi yang diberikan atau seperti 8P, berarti 8 porsi dengan keterangan porsinya tertera seperti keterangan yang ada di bawah. Nah, di sana ada tempe, daging. Nah, itu merupakan salah satu perwakilan dari aspek nutrisi yang nanti akan kita jelaskan pada halaman-halaman selanjutnya. Selanjutnya, sesuai dengan aktivitas. Tentunya orang yang memiliki aktivitas hanya duduk saja atau pekerja kantoran misalnya memiliki kebutuhan energi yang berbeda dengan misalnya petani yang memiliki aktivitas fisik yang jauh lebih keras. Lalu orang yang bekerja kantoran misalnya perlu diperhatikan juga, mungkin saja ia sering melakukan olahraga di gym atau rutin melakukan olahraga yang keras sehingga kebutuhan energinya juga berbeda dari orang yang bekerja kantoran tanpa melakukan aktivitas fisik misalnya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu yang paling penting. Mengapa? Karena setiap kondisi kesehatan tertentu pasti memiliki spesifikasi khusus untuk nutrisi yang diperlukan ataupun dihindari. Maka dari itu, dari kebutuhan energi ini bisa jadi salah satu hal yang bisa kita pertanyakan sebelum memulai program. Apakah ada spesifikasi khusus? Adapun program ini sebenarnya menurut saya bisa dilakukan hanya untuk orang pada usia tersebut yang normal dengan aktivitas yang normal juga dan kondisi kesehatan yang sehat tanpa disertai dengan penyakit kronis atau penyakit khusus yang menyebabkan menu tersebut jadi harus dimodifikasi terlalu sulit. Lalu ada satu pertanyaan penting. Sebenarnya saya ini termasuk yang harus menurunkan berat badan atau menjaga atau menaikkan berat badan ya? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita hitung indeks massa tubuh kita. Seperti apa? Di sini ada rumus dengan menggunakan berat badan dan tinggi badan. Berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Setelah dimasukkan ke dalam hitungan, akan keluar angka yang akan diterjemahkan menjadi beberapa kategori. Untuk kategori kurus, perlu diperhatikan untuk meningkatkan berat badan. Lalu untuk kategori gemuk, perlu diperhatikan untuk menurunkan berat badan. Nah, maka dari itu, sangat penting bagi kita, sebelum konsumen memulai program, kita harus menanyakan tinggi dan berat badan pasien, untuk kemudian kita hitung indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuh nanti akan berkontribusi dalam program apa yang akan dilaksanakan oleh konsumen. Apakah itu untuk menurunkan, menaikkan, atau menjaga berat badan. Selanjutnya yang harus kita tanyakan adalah aktivitas sehari-hari yang konsumen lakukan mengenai pekerjaannya atau aktivitas lain seperti rutin olahraganya dan kesehariannya secara keseluruhan untuk bisa mengkategorikan apakah dia termasuk yang membutuhkan energi lebih atau cukup dalam kondisi normal saja. Selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah tujuan konsumen mengikuti program catering diet gizi seimbang kita. Apakah untuk menjaga berat badan, menaikkan atau menurunkan. Walaupun hal ini sudah bisa kita tentukan dalam penghitungan indeks massa tubuh, menanyakan tujuan ini bisa menjadikan salah satu sarana kita dalam mengedukasi dan menyemangati konsumen. Contohnya, dari misalkan konsumen ini ingin menurunkan berat badan, maka dari itu kita bisa edukasi mengenai aktivitas untuk senantiasa ditingkatkan, rajin olahraga dan sebagainya untuk menjaga makanan yang menjadi asupan makanan sehari-hari dan sebagainya. Lalu kita juga harus menanyakan kondisi dan catatan kesehatan. Yang dimaksud dengan kondisi dan catatan ini apakah konsumen sedang mengonsumsi obat tertentu atau memiliki penyakit tertentu, memiliki alergi atau memiliki kondisi kesehatan seperti misalnya mudah pingsan atau gampang pusing, kolesterolnya gampang naik
tekanan darahnya seperti apa, sekarang sedang minum obat apa, seperti itu. Nah, hal ini juga menjadi penting untuk diberitahu kepada konsumen apabila suatu saat menjalani program catering ini, untuk memberitahu kepada kita jika suatu saat konsumen sakit seperti itu. Karena pada saat sakit tentu kebutuhan nutrisinya akan sangat berbeda. Nah, selanjutnya yang perlu ditanyakan adalah makanan yang disukai dan tidak disukai. Kenapa ini penting? Pertama, bayangkan saja misalkan kita sudah memasak makanan yang enak menurut kita dan ternyata makanan tersebut tidak dimakan hanya karena konsumen tidak menyukainya, sehingga menyebabkan konsumen malah makan makanan lain yang cenderung tidak sesuai dengan konsep gizi seimbang, atau bahkan konsumen tidak makan misalnya. Hal ini dapat membahayakan konsumen suatu waktu apabila ternyata asupan energi yang harusnya masuk ternyata tidak masuk, sehingga konsumen mengalami kelelahan, kurang energi seperti itu. Selanjutnya adalah kebiasaan makan. Seperti apa pasien biasanya memberikan kadar garam, lalu biasanya menyukai makanan manis atau tidak, dan sebagainya. Keseluruhan ini menunjang seperti apa menu yang akan kita berikan, atau apakah konsumen cocok atau tidak dengan menu catering kita. Masuk ke aspek selanjutnya, yaitu aspek jenis. Di sini ada gambar tumpeng ajaib. Oh bukan, ini tumpeng gizi seimbang. Ada dari piramida yang pertama, dari paling bawah ada kelompok makanan pokok. Piramida yang kedua terdiri atas sayur mayur dan buah-buahan. Piramida yang ketiga yaitu lauk pauk berupa sumber protein. Lalu yang paling atas adalah kelompok penyedap. Nah, makin ke atas makin kecil, berarti kebutuhan yang harus dicukupi juga semakin sedikit, makin dari bawah ke atas, ditambah dengan kebutuhan air putih. Nah, air putih ini tidak akan dibahas ya Bu dalam catering kita, karena ya biarkan konsumen sendiri yang memprovide air putih untuk konsumsi sehari-hari. Dari tumpeng gizi seimbang ini, saya nanti akan menjelaskan aspek-aspek nutrisinya berdasarkan kelompok makanan ini, mulai dari makanan pokok, sayur mayur, dan seterusnya, bukan berdasarkan nutrisi yang dikandungnya. Dari gambar ini kita juga bisa melihat bahwa dalam satu hari berapa banyak porsi kelompok makanan yang dibutuhkan. Dalam jadwal makan yang normal, yaitu 3 kali makan dalam sehari, ditambah dengan bolehnya melakukan sesi cemilan atau snack 2 kali pada saat menjelang siang dan menjelang sore. Bisa dilihat bahwa setiap makan semua aspek ini harus ada, dengan porsi cemilan bisa diisi oleh sayur mayur ataupun buah-buahan. Selanjutnya adalah piring makanku. Piring makanku adalah contoh visualisasi seperti apa porsi dari setiap kelompok makanan apabila disajikan dalam satu piring saat makan. Dalam satu kali makan ya. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata lauk pauk dan nasi hanya menempati setengah piring saja, sedangkan setengah piring yang lainnya diisi oleh kelompok sayur mayur dan buah-buahan. Tentunya dengan proporsi sayuran yang jauh lebih banyak. Pada gambar piring makanku yang ini merupakan kombinasi dengan tumpeng gizi seimbang, sehingga dalam piringnya ini bisa dilihat ada jumlah porsi yang dibutuhkan, dan di sebelah kanan ada gambar berapa banyak gula, garam, dan minyak batasan dalam satu harinya. Langsung saja kita bahas ke menu utama kita, yaitu pembahasan nutrisi dari setiap kelompok makanan. Tada! Kelompok makanan yang pertama yang akan kita bahas adalah buah dan sayur. Yeay! Buah dan sayur merupakan sumber terbesar serat, vitamin, dan mineral bagi kebutuhan kita. Sifat serat yaitu tidak diserap oleh tubuh, sehingga saat dia masuk ke dalam pencernaan, volumenya cenderung masih besar dan menyebabkan sensasi yang lebih mengenyangkan saat setelah dimakan. Karena serat tadi tidak diserap dalam tubuh, saat di dalam saluran pencernaan, serat cenderung menyerap air, yang mana saat dia sudah pada fase maksimalnya menyebabkan tubuh menstimulasi BAB. Maka dari itu, sifat buah dan sayur ini cenderung melancarkan pencernaan. Dan salah satu kelebihannya, ia bisa mencegah penyerapan lemak, sehingga bisa mengatur kolesterol dalam tubuh.
Maka dari itu, makan buah dan sayur saat memakan makanan tinggi kolesterol bisa menjadi salah satu tips untuk menjaga kolesterol dalam darah lebih stabil. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsumsi buah dan sayur. Pertama-tama, makin tua, buah cenderung semakin manis. Hal ini mengindikasikan bahwa makin tua, kandungan gula atau karbohidrat dalam buah semakin meningkat. Nah, selanjutnya, dalam mengkonsumsi buah dan sayur, kita sering mendengar ada jus. Nah, jus ini sebenarnya mengurangi kadar serat dalam buah, bukan mengurangi, tapi membuat serat tersebut menjadi lebih hancur dan tidak sepadat saat dimakan dengan keadaan langsung. Lalu, dalam pembentukan jus ini biasanya disertai dengan penambahan perisa berupa gula dan susu kental manis yang ditakar bukan berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, hal ini yang cenderung membuat konsumsi buah dan sayur menjadi kurang sehat karena tidak terkontrolnya penggunaan gula dan susu kental manis. Adapun anjuran konsumsi buah dan sayur dalam sehari adalah 400 sampai 600 gram per hari. Ya kira-kira setengah kilo ya, Bu. Nah, 2/3-nya dari proporsi tersebut adalah sayuran. Menjadi salah satu tips juga saat kita merupakan seseorang yang mementingkan makanan yang mengenyangkan. Nah, daripada menambah nasi atau menambah lauk pauk, lebih baik kita tambah sayuran kita agar menjadi lebih kenyang dan lebih melancarkan pencernaan. Sayuran dan buah-buahan ini sebenarnya bisa saja kita anggap sebagai makanan tanpa dosa, atau saat kita memakannya kita tidak perlu mementingkan jumlahnya. Tapi dengan catatan buah itu manis, jadi lebih baik kalau misalnya kita mau makan tanpa batasan, makan sayur aja. Berikut saya lampirkan kelompok golongan-golongan sayur dan buah berdasarkan jumlah kalorinya, dan di tabel sebelah kanan ada konversi dari satu porsi buah pisang ke dalam beberapa jenis buah-buahan yang lainnya. Walaupun tadi saya sebut buah-buahan menjadi salah satu sumber serat, vitamin, dan mineral, ada beberapa jenis buah yang memiliki kadar nutrien tertentu, seperti alpukat. Alpukat ini memiliki major nutrisi berupa lemak. Maka hal ini perlu jadi perhitungan atau perhatian bagi kita apabila ingin memasukkan alpukat ke dalam menu diet gizi seimbang kita. Lalu pisang di sini memiliki kadar energi yang cukup tinggi. Selanjutnya makanan buah-buahan yang cenderung manis perlu juga menjadi perhatian kita seberapa banyak kalori yang terkandung di dalamnya. Namun begitu, buah-buahan bisa digunakan sebagai tips untuk menghindari gula karena rasanya yang sudah manis secara alami dan memiliki sensasi rasa yang lebih segar dibandingkan jika hanya dengan menggunakan gula. Nah, untuk membaca tabel porsi ini, tadi kan kita sudah diberitahu bahwa dalam satu hari kita membutuhkan misalnya 2-3 porsi buah. Nah, di sini satu porsi buah tertentu adalah sebanyak sekian, seperti pada tabel. Contohnya, satu porsi alpukat adalah setengah buah besar, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Kelompok pangan selanjutnya, yaitu lauk pauk. Lauk pauk ini sebenarnya terkenal akan sumber protein dan juga lemaknya. Namun, di sini yang akan saya bahas adalah lauk pauk sebagai sumber protein. Sumber protein ini sendiri bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada yang hewani, ada yang nabati. Adapun yang termasuk hewani ya bersumber dari hewan. Contohnya daging sapi, daging kambing, daging kerbau, atau daging ruminansia yang lain, atau daging unggas, daging ikan, seafood, telur, susu, serta hasil olahan dari produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, sumber nabati, yaitu berasal dari tumbuhan. Di sini yang saya ambil adalah kacang-kacangan. Nah, kebutuhan dalam sehari untuk pangan hewani dan pangan nabati adalah 2-4 porsi. Adapun sebenarnya apa sih perbandingannya yang hewani dan yang nabati? Nah, untuk yang hewani sendiri memiliki asam amino yang lebih lengkap dan kandungan protein, vitamin, dan mineral yang lebih baik. Maksudnya, asam amino merupakan salah satu unsur penyusun protein.
asam amino, ada yang bisa dimodifikasi oleh tubuh, ada juga yang memang harus diambil dari makanan. Nah, asam amino yang ada di dalam sumber protein hewani cenderung memiliki kelengkapan yang lebih baik, mulai dari yang bisa dimodifikasi oleh tubuh maupun yang hanya bisa diambil dari makanan. Sehingga untuk mengambil asam amino yang lebih lengkap direkomendasikan untuk mengambil dari sumber hewani. Seterusnya, tambahan zat gizi seperti omega 3, omega 6, dan zat besi juga cenderung lebih lengkap ada di dalam sumber protein hewani. Namun, kekurangannya, pangan hewani ini lebih tinggi dalam sisi kolesterolnya dan lemaknya, kecuali ikan. Nah, untuk daging unggas dan daging ruminansia cenderung memiliki kadar lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok hewani yang lain, dan terutama jika dibandingkan dengan nabati. Nah, kelebihan dari nabati ini sendiri, dia lebih banyak lemak tak jenuhnya dan mengandung isoflavon. Isoflavon merupakan salah satu senyawa yang mirip dengan hormon estrogen atau hormon wanita yang kemudian kalau misalnya kita sering dengar ya, makan banyak toge bikin subur. Nah, kurang lebih ungkapan seperti itu bisa divalidasi kebenarannya. Selanjutnya, isoflavon juga memiliki sifat antioksidan dan anti kolesterol. Untuk hasil penelitian sendiri yang secara spesifiknya sudah membuktikan bahwa kedelai bisa menurunkan kolesterol dan meningkatkan sensitivitas dan produksi dari hormon insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah. Nah, di sini saya sudah melampirkan tabel kelompok lauk pauk sumber protein nabati dan sumber protein hewani. Adapun yang protein hewani ini terbagi menjadi daging-dagingan dan hasil olahan. Prinsipnya masih sama, di sini nilai tukarnya adalah 1 porsi. Jadi 1 porsi protein nabati sekian, 1 porsi protein hewani sekian, seperti itu. Sedangkan tabel yang ada di halaman ini merupakan tabel kelompok makanan pokok berdasarkan kandungan lemak yang ada di dalamnya. Bisa dilihat ya ibu-ibu, kenapa dalam menu diet biasanya melampirkan menu sumber proteinnya dari dada ayam, karena dada ayam merupakan bagian dari ayam yang paling sedikit mengandung lemak dan paling banyak mengandung serat dan protein. Sedangkan daging sapi di sini termasuk ke dalam golongan lemak sedang. Nah, walaupun begitu kita bisa mengakalinya dengan memberikan porsi yang cukup untuk daging sapi ini, atau dalam 1 hari misalnya konsumsi daging sapinya cukup sekian, atau diselingi dengan sumber lauk pauk yang lain.